Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang jaminan Tuhan untuk kecukupan hidup kita. Saudara, Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang memelihara kita, Dia Bapa yang mencukupkan kita. Itulah jaminan firman Tuhan yang Dia tegaskan bagi umat-umatnya. Dan saya percaya setiap kita rindu mengalami jaminan Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Di tengah keluarga kita, kita rindu Allah menjamin dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan Dia Bapa yang baik rindu mencukupkan segala kebutuhan saudara. Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana supaya kerinduan kita supaya dicukupkan dan kerinduan Tuhan untuk mencukupkan itu terwujudkan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Dengan kerinduan saudara mengalami pemeliharaan Tuhan, Tuhan mencukupkan hidup saudara. Allah menjamin dan mencukupkan kehidupan saudara. Itu yang menjadi kerinduan saya saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan kehidupan saudara. Biarlah saudara tuliskan kesaksian-kesaksian saudara di kolom komentar video di channel ini saudara, ketika saudara menerapkan firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, jaminan firman Tuhan di dalam teks ini saudara adalah di mana Tuhan berkata di ayat 32, semuanya itu dicari bangsa-bangsa. Apa itu? Tentang makanan, apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai.
Semuanya itu merupakan kebutuhan setiap orang. Semuanya itu merupakan keperluan setiap manusia yang hidup di dunia ini. Itu sebabnya semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, termasuk bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka mencari itu. Tetapi bagi umat-umatnya, bagi anak-anaknya, Allah memberi jaminan bahwa Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa yang di sorga, Dia maha tahu, saudara. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saya, baik makan, minum, dan pakai. Kebutuhan primer saya Dia tahu. Dia tahu juga apa yang menjadi kebutuhan primer saudara. Apa yang saudara perlukan, apa yang saudara rindukan dalam kehidupan saudara. Allah itu Allah yang maha tahu. Dan kalau Dia tahu, Dia Bapa yang baik, Dia pasti akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia pasti akan menyediakan apa yang kita perlukan. Karena Dia Bapa yang sungguh baik. Bahkan firman-Nya juga menegaskan saudara bahwa kalau kamu saja Bapa yang jahat tahu berbuat baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa di sorga. Artinya mau menegaskan bahwa Bapa di sorga itu jauh lebih baik dari Bapa yang ada di dunia ini. Saya saja sebagai Bapa bagi kedua anakku, aku tahu betul apa yang terbaik bagi mereka, dan aku berjuang betul untuk apa yang menjadi kebaikan kehidupan mereka. Apa yang kadang-kadang tidak menjadi kebaikan bagi mereka, aku singkirkan. Dan apa yang menjadi kebaikan mereka belum mereka pikirkan pun aku sudah pikirkan. Dan firman Allah berkata, kalau kamu saja manusia yang jahat, Bapa yang jahat tahu berbuat baik demikian kepada anak-anakmu, apalagi aku, kata Bapa di sorga. Artinya Dia Allah yang tahu segala keperluan kita, dan Dia Allah yang sanggup. Kita sebagai Bapa di dunia ini kadang kita tahu apa yang menjadi kebutuhan anak kita, tapi kita tidak sanggup. Kita tahu apa yang harus dilakukan seharusnya untuk kebaikan anak kita, tetapi kita tidak sanggup. Tetapi Dia Bapa yang sanggup, dan sanggup melakukan segala perkara untuk kebaikan kita, dan Dia pasti akan melakukan yang terbaik bagi setiap kita. Bahkan dikatakan Dia akan melimpahkannya. Bukan hanya mencukupkan apa yang kita butuhkan, tetapi Tuhan akan menambahkannya. Itu ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Bukan hanya apa yang kita perlukan. Allah malah menegaskan tentang penambahan atau kelimpahan. Itu jaminan Tuhan bagi saya dan saudara, bahwa Dia Allah yang mencukupkan dan bahwa Dia Allah yang menambahkan. Wow, ini janji firman Tuhan yang luar biasa, saudara. Dengar setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, tahukah saudara bahwa ada Bapa yang baik, yaitu Bapa yang di sorga. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara, dan Dia mau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Dan bukan hanya mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saudara, Dia malah berkata bahwa Dia akan menambahkannya, melimpahkannya. Saudara rindu berkecukupan? Saudara rindu berkelimpahan? Ditambahkan? Saya percaya semuanya kita merindukan itu, saudara. Dan itulah jaminan firman Tuhan bagi umat-umatnya. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami itu? Nah, saudara, yang pertama, kalau kita lihat di ayat yang ke-33, di sana dikatakan, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Lalu kemudian ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Saudara, yang Tuhan mau supaya semua kebutuhan itu dicukupkan, bahkan ditambahkan, dilimpahkan. Yang Tuhan mau adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Yang seringkali menjadi masalah bagi kita
orang-orang Kristen saudara, kenapa kita tidak mengalami kecukupan, pemeliharaan Tuhan, jaminan Tuhan, bahkan kita tidak mengalami kelimpahan daripada Tuhan? Karena kita mengabaikan kerajaan Allah demi untuk mencari yang kita butuhkan. Kita salah prioritas saudara. Kita mengutamakan dunia, kita mengutamakan kebutuhan kita mengutamakan untuk mencari apa yang kita butuh, apa yang kita perlu, sehingga kita mengabaikan untuk mencari kerajaan Allah. Sehingga dalam kehidupan kita, sekalipun kadang kita menemukannya, itu menjadi masalah dalam hidup kita, dan hidup kita penuh dengan problem. Tetapi di sini firman Allah menegaskan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan, bukan hanya dicukupkan, bukan hanya dipelihara, tetapi akan ditambahkan, artinya berkelimpahan. Kalau saudara rindu, saudara mengalami kelimpahan dalam Tuhan, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan saudara, maka utamakan untuk mencari kerajaan Allah. Mari kita koreksi kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara. Apa yang menjadi prioritas kita? Apakah kita memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan kita di dunia ini, mengejar kebutuhan dunia, mengejar kepentingan kita, ataukah prioritas kita mendahulukan untuk mencari kerajaan Allah? Bagaimana mencari kerajaan Allah? Hari ini kalau saudara sedang mendengarkan renungan ini bagian dari saudara mencari kerajaan Allah. Dan biarlah itu konsisten, saudara. Yang menjadi masalahnya adalah orang-orang kadang-kadang ingin mencari kerajaan Allah. Dia melalui ibadahnya, melalui perenungan firman, tetapi itu hanya untuk sementara waktu. Terkadang itu hanya semangat sebentar saja, sehingga belum sampai dia mengalami pemeliharaan Tuhan, kecukupan Tuhan, sudah berhenti. Sedangkan seharusnya untuk kita mencari kerajaan Allah itu bukan untuk jangka waktu tertentu, saudara, tapi itu merupakan prioritas secara menetap, bahwa untuk mencari kerajaan Allah itu yang terutama, dan itu keharusan, itu yang paling utama seharusnya setiap saat dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya pagi ini sebelum saudara beraktivitas, saudara duduk, saudara mendengarkan renungan ini, dan saudara meresapi renungan ini, mengaplikasikannya dalam hidup saudara. Lalu kemudian kita akan berdoa juga bersama. Nah, melalui itu saudara akan semakin memahami kehendak Allah, semakin memahami apa yang Tuhan mau, dan kemudian saudara berjalan dalam kehendak Allah. Itu sebenarnya saudara sedang mencari kerajaan Allah, dan saudara sedang berjalan dalam otoritas Allah menuju kerajaan Allah di dunia ini. Saudara hidup dalam pemerintahan Allah, itu sudah bagian dari kerajaan Allah, dan kemudian kita akan pada akhirnya masuk kepada kerajaan Allah yang mulia. Artinya saudara, mencari kerajaan Allah itu sesuatu yang harus konsisten sampai akhir hidup kita lakukan, supaya di dunia ini kita mengalami kehendak Allah, kita mengalami otoritas Allah, pemerintahan Allah, itu bagian dari kerajaan Allah, dan kemudian pada akhirnya kita akan mengalami kerajaan Allah yang sesungguhnya. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, selain mencari kerajaan Allah, dikatakan juga di ayat 33 ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebenarnya ini terdiri dari dua perintah, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan carilah dahulu kebenarannya. Firman Tuhan ini juga menegaskan supaya kita mendahulukan untuk mencari kebenaran-kebenaran Allah itu, kebenaran-kebenaran dari kerajaan Allah itu. Itu merupakan satu kesatuan. Nah, saudara, bagaimana kita mencari kebenarannya? Sekali lagi, aktivitas-aktivitas rohani kita yang konsisten itu bagian dari mencari kebenaran kerajaan Allah itu. Saudara merenungkan ini bagian dari mencari kerajaan Allah itu. Itu sebabnya saudara, saya tidak heran orang-orang yang konsisten merenungkan firman Tuhan, pada akhirnya ada kesaksian-kesaksian yang mereka alami. Ada mujizat Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Ada perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka.
masalah mereka diselesaikan, penyakit mereka disembuhkan, apa yang mereka rindukan Tuhan wujudkan, bahkan lebih dari apa yang mereka pikirkan Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Saya tidak heran saudara, karena ketika mereka mencari kebenarannya, maka Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan tambahkan. Kalau Tuhan tambahkan saudara, tidak terbatas. Saya selalu percaya bahwa sejauh apa sih Tuhan akan memberkati? Sejauh apa sih Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya, mujizat-Nya dalam kehidupan anak-anak-Nya? Sejauh kapasitas orang itu. Itu yang saya percaya. Allah tidak akan mencelakakan umat-Nya. Kalau umat-Nya kapasitasnya tidak sanggup menerima berkat Tuhan sebesar itu, maka Tuhan tidak akan memberkati umat-Nya sebesar itu. Jadi dalam hidup ini bagaimana supaya kita ditambahkan, kepada kita ditambahkan, bahkan dilimpahkan saudara? Mari kita siapkan diri kita dengan mencari kebenarannya, kita hidup dalam kebenarannya. Maka kita akan mengalami kelimpahan daripada Tuhan. Karena Dia bukan hanya mencukupkan, tetapi bahkan dikatakan di sini, Dia akan menambahkan. Saya percaya setiap saudara rindu Allah menambahkan semuanya itu di dalam kehidupan saudara. Saya rindu Allah menambahkan lebih dari apa yang kupikirkan. Ada begitu banyak dalam hidup ini saudara, saya melihat, saya mengalami lebih dari apa yang kupikirkan, Allah tambahkan. Lebih dari apa yang pernah kurencanakan, Allah tambahkan. Bahkan lebih dari apa yang kudoakan, Allah tambahkan. Dan hari ini pun aku mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah sanggup menambahkan segala kebutuhan dan keperluan saudara. Dia Allah yang akan melimpahkan dan menambahkannya dalam hidup saudara. Carilah kerajaan Allah, carilah kebenarannya. Lalu kemudian saudara, hal ketiga, dikatakan, kita kembali ke awal ayat 31. Dikatakan di situ, sebab itu janganlah kamu khawatir. Hal ketiga yang kita bisa belajar dari konteks firman Tuhan ini adalah bahwa untuk kita mengalami kecukupan dari Tuhan, bahkan untuk kita mengalami Allah menambah-nambahkannya, maka hal ketiga yang harus kita lakukan adalah jangan kamu hidup dalam kekhawatiran. Saudara, di dalam hidup ini ada begitu banyak alasan untuk kita hidup dalam kekhawatiran. Kami pun sebagai hamba Tuhan, kami mengalami saudara, ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Ada begitu banyak situasi, ada begitu banyak hal yang mengkhawatirkan. Keluarga kita, anak-anak kita, kesehatan kita, kadang-kadang ekonomi kita, pekerjaan dan sebagainya, dan sebagai masa depan, semuanya mengkhawatirkan. Sepertinya tidak ada jaminan. Tetapi saya belajar firman Tuhan ketika firman-Nya berkata, adakah yang bisa menambahkan sehasta saja dari kekhawatirannya? Kalau tidak, kenapa kamu khawatir? Jangankan sehasta saudara, tidak ada sesuatu pun yang bertambah dari kekhawatiran. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Saya pernah membahas saudara tentang kekhawatiran di video-video sebelumnya. Kalau berkurang itu banyak, kesehatan saya dan saudara bisa berkurang, kreativitas kita bisa berkurang, semangat kita, motivasi kita bisa berkurang, inovasi kita jadi berkurang, dan sebagainya dan sebagainya. Kekhawatiran itu hanya akan mengurangi banyak hal. Nah, itu sebabnya saudara, sebenarnya kita perlu belajar untuk memanage cara kita berpikir supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Kalau saudara mampu memanage pikiran saudara sehingga saudara tidak dikuasai oleh kekhawatiran, maka percayalah, iman saudara akan bangkit dan saudara akan makin kreatif, kesehatan saudara juga makin baik, dan kemudian akhirnya saudara akan mengalami perkara besar. Karena kalau saudara tidak hidup dalam kekhawatiran, berarti iman yang akan menonjol, iman yang akan berperan di sana. Kalau kekhawatiran bisa kita kuasai dalam kehidupan kita.
Nah, itu sebabnya saudara, mari kita belajar untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Sekalipun banyak hal yang mengkhawatirkan, jangan khawatir, karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Sekalipun banyak alasan untuk hidup dalam kekhawatiran, tetap janganlah khawatir, karena kekhawatiran tidak menambah, sepeser pun tidak tambah, sejengkal pun tidak tambah. Masalah tidak dikurangi ketika kita hidup dalam kekhawatiran, malah makin banyak masalah bisa. Nah, itu sebabnya jangan hidup dalam kekhawatiran. Kalau saya dan saudara bebas dari kekhawatiran, maka kita akan mengalami janji dan jaminan firman Tuhan, di mana Dia Allah yang akan mencukupkan, bahkan Dia Allah yang akan menambahkan. Belajar untuk tidak hidup di dalam kekhawatiran. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di dalam video ini, di mana firman Allah ini memberi jaminan bahwa tentang apa yang dimakan, diminum, dipakai, artinya apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita, Allah tahu. Dan Dia Bapa yang akan mencukupkan, bahkan menambahkannya. Allah tahu kebutuhan saya, Allah tahu kebutuhan saudara. Dia mencukupkan, bahkan akan menambahkannya bagi setiap kita. Nah, apa yang perlu dilakukan? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah cari kerajaan Allah. Yang kedua, cari kebenarannya. Dan yang ketiga, jangan hidup dalam kekhawatiran. Kalau saudara bisa mempraktekkan, mengaplikasikannya di dalam hidup saudara, maka percayalah, saudara akan melihat bagaimana Allah menyatakan jaminannya bagi kita. Jangan khawatir saudara, dahulukan untuk mencari Allah. Jangan sampai karena saudara begitu mengejar apa yang menjadi kebutuhan saudara, akhirnya mencari Tuhan terabaikan, mencari kerajaannya, mencari kebenarannya terabaikan, sehingga kita mulai penuh dengan kekhawatiran, kita mulai hidup dalam kekhawatiran. Mari belajar untuk mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, mencari kebenarannya, dan hidup bebas dari kekhawatiran. Maka dengan begitu, saya dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan menolong setiap kita. Puji Tuhan saudara, mari praktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Aplikasikan dan alami janji firman Tuhan, di mana Dia menjamin untuk mencukupkan kebutuhan setiap saudara. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memberi jaminan bagi kami melalui firman-Mu, yaitu jaminan tentang kecukupan, jaminan tentang pemeliharaan, bahwa Engkau Allah yang akan mencukupkan, bahkan menambahkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih buat jaminan-Mu Tuhan, dan kami sudah belajar dari firman-Mu bahwa untuk kami mengalami jaminan itu, kami harus mendahulukan untuk mencari kerajaan-Mu, kami harus mendahulukan untuk mencari kebenaran-Mu, dan kami juga harus belajar untuk tidak hidup dikuasai oleh kekhawatiran. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Hamba berdoa, jamah semuanya anak-anak-Mu ini, supaya dalam hidup mereka belajar untuk mengutamakan mencari Tuhan, supaya dalam hidup mereka belajar untuk mencari kebenaran-Mu, dan mereka bebas dari kekhawatiran, malah mereka hidup dalam iman. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Berkati mereka, biar mereka menjadi pelaku firman Tuhan, dan mereka mengalami janji firman Tuhan dalam hidup mereka. Sebentar lagi hamba akan berdoa menopang mereka di dalam doa, dalam segala pergumulan mereka, aktivitas mereka sepanjang hari ini, profesi mereka. Hamba akan mendukung mereka dalam doa hari ini kembali sebelum mereka melaksanakan kegiatan mereka. Biarlah Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara.
Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh,
Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS, hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu.
Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anakmu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anakmu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anakmu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anakmu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anakmu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anakmu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anakmu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anakmu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anakmu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anakmu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.